Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang ke bab 13 ini kita masuk kepada metode penelitian bisnis yang mana akan disampaikan oleh saya sendiri dan teman saya Didi Takwijudin dan Kalisa. Masuk saja kepada slide selanjutnya, yaitu tentang pengambilan sampel dan analisis data kuantitatif. Dalam pengambilan sampel ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, populasi, yang kedua sampel, dan yang ketiga elemen. Populasi adalah mengacu kepada keseluruhan kelompok orang atau kejadian atau minat yang ingin peneliti investigasikan. Sedangkan sampel merupakan sebagian sub kelompok dari populasi yang dipilih oleh peneliti, dan sampel diharapkan dapat mewakili populasi untuk dapat digeneralisasikan. Begitu juga dengan elemen. Elemen merupakan suatu anggota atau populasi. Contohnya, bila 1000 pekerja dalam sebuah perusahaan menjadi populasi sebuah studi bagi seorang peneliti, maka setiap pekerja dalam populasi tersebut adalah elemen. Kemudian, dalam pengambilan sampel ada yang disebut dengan sampling unit. Sampling unit adalah unsur atau seperangkat elemen yang tersedia dalam atau untuk diseleksi dalam beberapa tahapan sampling. Contohnya, unit sampling dalam multi-stage block city, rumah tangga atau individu dalam sebuah rumah tangga. Kemudian subjek adalah sebuah anggota dari sampel. Contoh, bila 200 anggota dari 1000 populasi pekerja membentuk sampel penelitian, maka setiap pekerja dalam sampel adalah subjek. Begitu juga dengan parameter atau disebut dengan karakteristik dari populasi yang terdiri dari rata-rata populasi, standar deviasi, atau varian dari populasi tersebut. Kemudian kita masuk kepada normalitas distribusi. Normalitas distribusi disebut juga atau sebuah atribut atau karakteristik populasi umumnya berdistribusi normal. Bila kita akan menafsirkan karakteristik populasi dari sampel yang mewakili akurasi yang masuk akal, maka sampel harus dipilih sedemikian sehingga distribusi karakteristik yang diteliti mengikuti pola distribusi normal yang sama dalam sampel seperti dalam populasi. Ada beberapa tahapan dalam proses sampling. Yang pertama itu mendefinisikan populasi atau disebut juga elemen, batasan geografis atau waktu. Kemudian kerangka sampel yang disebut dengan sebuah elemen dalam populasi tersebut yang diambil. Kemudian desain sampel atau cara probabilitas dan non-probabilitas dalam proses sampling tersebut. Selanjutnya, ukuran sampel atau tujuan penelitian, interval kepercayaan, level keberanian, jumlah variasi, masalah, biaya, dan waktu yang digunakan. Dan proses sampling yang terakhir yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan dilakukan setelah target populasi tersebut didapatkan. Selanjutnya berkaitan dengan probability sampling. Di sini terbagi menjadi dua bagian, yaitu unrestricted atau simple random sampling dan restricted atau complex random sampling. Simple random sampling merupakan setiap elemen dalam populasi yang dikenal dan berkedudukan sama. Jadi setiap populasi ini mempunyai kesempatan untuk terpilih sebagai objek yang akan dijadikan sebagai sampel. Sementara dalam complex probability sampling ini terbagi menjadi 4. Ada yang disebut dengan systematic sampling, kemudian proportionate and disproportionate stratified random sampling. Yang ketiga itu stratified random sampling, yang dimana ini melibatkan proses stratifikasi atau segregasi yang diikuti oleh pilihan acak dari subjek yang ada di setiap strata. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah cluster sampling, di mana sampel yang berkumpul dalam kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan agregatnya dalam populasi. Nah, target pertama populasi dibagi menjadi beberapa klaster, kemudian
sampel acak dari klaster diambil untuk setiap klaster yang dipilih, baik semua elemen atau sampel dari unsur-unsur yang termasuk dalam sampel. Selanjutnya adalah random sampling. Random sampling sendiri terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah simple random sampling. Simple random sampling sendiri adalah rancangan yang paling sederhana dan mudah, tetapi dia membutuhkan persyaratan tertentu, yaitu populasi yang benar-benar atau mendekati homogen dan sudah teridentifikasi banyaknya subjek atau unit analisis. Yang kedua adalah stratified random sampling. Rancangan ini yang dilakukan pada populasi yang heterogenitasnya diwarnai dengan adanya beberapa kelompok atau kelas, atau dalam hal ini diistilahkan dengan stratum, dengan batas yang jelas antar kelompok tersebut. Kemudian random sampling yang ketiga adalah pengambilan sampel acak bertahap atau multi-seg random sampling. Untuk pemilihan atau pengambilan sampel dalam teknik ini, teknik pemilihan sampelnya dilakukan dengan cara menggabungkan 2 atau lebih rancangan sampel sekaligus. Yang keempat adalah systematic random sampling. Ini dilakukan dengan cara pengambilan sampel acak yang dilakukan secara berurutan dengan interval tertentu. Untuk besarnya interval atau I dapat ditentukan dengan membagi populasi dengan jumlah sampel yang diinginkan. Nah, untuk formulanya sendiri itu I sama dengan N per N, atau N besar itu adalah jumlah populasi, kemudian N kecilnya itu adalah jumlah sampel yang akan kita gunakan. Dan random sampling yang terakhir adalah cluster random sampling. Cluster ini adalah suatu kelompok dari subjek atau kesatuan analisis yang berdekatan satu dengan yang lain secara geometrik. Ada keuntungan dari cara ini, yaitu tidak memerlukan daftar populasi sehingga tidak ada biaya transportasi. Sementara kerugiannya adalah sulit untuk bagaimana menentukan estimasinya. Kemudian ada sampling yang non probability sampling. Nah, di sini ada 2 bagian juga. Yang pertama adalah convenience sampling yang mengacu pada pengumpulan informasi dari anggota populasi yang mudah. Kemudian yang kedua itu adalah purposive sampling. Nah, purposive sampling ini orang-orang yang dapat memberikan informasi yang diinginkan itu sangat terbatas karena mereka adalah satu-satunya orang yang memiliki informasi tersebut, atau mereka sesuai dengan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Jadi kalau purposive sampling itu biasanya peneliti menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang diinginkan oleh peneliti. Nah, untuk purposive sampling sendiri ada judgment sampling dan kuota sampling. Judgment sampling ini melibatkan penempatan penelitian subjek yang paling menguntungkan atau dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang diperlukan. Sementara kuota sampling itu menjamin kelompok tertentu terwakili secara memadai dalam penelitian tersebut melalui penugasan kuota. Untuk materi selanjutnya itu bab 14 berkaitan dengan analisis data kuantitatif. Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam analisis data kuantitatif adalah menyiapkan data untuk analisis. Jadi setelah data itu diperoleh dari kuesioner, selanjutnya data akan dilakukan tahapan-tahapan persiapan sebelum dilakukan analisis. Di antaranya adalah pengkodean dan entry data. Nah, pengkodean data merupakan langkah pertama dalam persiapan data. Pengkodean data ini termasuk memberikan nomor pada respon dari partisipan sehingga respon tersebut dapat dimasukkan ke dalam database. Kemudian langkah yang kedua adalah mengkodekan tanggapan. Dalam kuesioner Excelsior Enterprises terdapat 22 poin untuk mengukur keadilan yang dirasakan, peningkatan kerja, kelelahan, kepuasan kerja, dan keinginan untuk keluar dari perusahaan, serta 6 variabel demografis. Nah, pada tahap ini peneliti juga harus memikirkan bagaimana mengkodekan sesuatu yang direspon ini. Untuk langkah yang ketiga adalah data entry. Setelah respon ini dikodekan, respon tersebut dapat dimasukkan ke dalam database. Data mentah dapat dimasukkan dalam program software yang bisa menggunakan software tertentu seperti SPSS Data Editor. Setelah data di entry, maka langkah selanjutnya adalah mengedit data. Nah, data yang diinput tersebut
perlu diedit. Nah, untuk mengedit data ini berkaitan dengan menemukan dan memperbaiki bagian yang hilang dan data yang tidak logis, tidak konsisten, atau tidak syah dalam informasi yang dikembalikan oleh partisipan studi. Dan selanjutnya yang terakhir adalah transformasi data. Transformasi data sendiri merupakan variasi pengkodean data, yakni proses perubahan representasi numerik awal dari nilai kuantitatif menjadi nilai yang lain. Data secara khusus diubah untuk menghindari masalah dalam tahapan selanjutnya dari proses analisis data. Jadi transformasi data itu diantaranya adalah transformasi logaritma dan penilaian terbalik atau reverse scoring. Setelah data selesai disiapkan, maka langkah selanjutnya adalah mempelajari data. Nah, mempelajari data ini merupakan langkah awal yang penting dalam semua analisis data. Berdasarkan pemahaman awal, analisis terperinci selanjutnya dapat dilakukan untuk menguji kesesuaian data tersebut. Hal yang pertama dilakukan adalah menghitung frekuensi, yaitu mengacu pada beberapa kali berbagai subkategori dari suatu fenomena tertentu terjadi, di mana presentasi dan persentase kumulatif kejadiannya dapat dihitung dengan mudah. Kemudian yang kedua adalah diagram batang dan diagram pai. Jadi frekuensi juga dapat ditampilkan secara visual dengan diagram batang, histogram atau diagram pai, yang mana penyajian visual tersebut bertujuan untuk memudahkan kita dalam memahami data. Selanjutnya yang ketiga adalah ukuran tendensi sentral. Jadi ukuran tendensi sentral ini memudahkan peneliti untuk memahami data lebih lanjut. Terdapat 3 ukuran tendensi sentral, yaitu mean, median, dan modus. Kemudian yang selanjutnya adalah pengukuran dispersi. Nah, ukuran dispersi ini untuk mengetahui variabilitas yang ada dalam kelompok observasi, yang mana ukuran dispersi ini berkaitan juga dengan data nominal dan interval. Nah, yang terakhir adalah hubungan antar variabel. Pada proyek penelitian yang memasukkan beberapa variabel, selain mengetahui statistik deskriptif dari variabel, yang mana peneliti akan sering mengetahui bagaimana satu variabel terkait dengan variabel lainnya, maka perlu dilakukan uji non-parametrik yang berguna untuk menilai hubungan antar variabel yang diukur dengan skala nominal atau skala ordinal. Setelah data dipelajari, maka langkah selanjutnya adalah menguji kesesuaian data. Di sini terdapat 3 langkah. Yang pertama yaitu reliabilitas, kemudian yang kedua Excelsior Enterprise, kemudian yang ketiga adalah validitas. Reliabilitas sendiri merupakan pengukuran yang dibuktikan dengan menguji konsistensi dan stabilitas. Nah, konsistensi ini menunjukkan seberapa baik item yang mengukur sebuah konsep menjadi sebagai sebuah kumpulan. Kemudian Excelsior Enterprises di sini menguji reliabilitas ukuran multi item. Dikarenakan nilai distributif, kelelahan, peningkatan kerja, dan keinginan untuk keluar dari perusahaan diukur dengan skala multi-item, maka konsistensi jawaban dari responden terhadap poin skala harus diuji untuk setiap ukurannya. Kemudian yang ketiga adalah keabsahan atau validitas. Nah, validitas faktorial dapat diperoleh dengan memasukkan data untuk analisis faktor. Hasil analisis faktor memastikan apakah dimensi yang dikategorikan memang muncul. Kemudian validitas kriteria dapat diperoleh dengan menguji kekuatan pengukuran untuk membedakan individu yang diketahui berbeda. Dan yang ketiga adalah validitas diskriminan, yang dapat diperoleh jika dua konsep yang sangat berbeda tidak berkorelasi satu sama lain. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan materi pengambilan sampel dan analisis data kuantitatif. Untuk kritik, saran, dan masukan dapat disampaikan pada proses perkuliahan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.